Ayo teman-teman kita belajar bangun ruang. Kubus, balok, tabung, bola dan juga kerucut. Banyak bentuk bangun ruang di sekitar kita. Ayo teman-teman kita belajar bersama. Kubus, balok, tabung, bola dan juga kerucut. Semuanya itu ada di sekitar kita. Kubus, balok, tabung, bola dan juga kerucut. Semuanya itu ada di sekitar kita. Ayo teman-teman kita belajar bangun ruang. Kubus, balok, tabung, bola dan juga kerucut. Banyak bentuk bangun ruang di sekitar kita. Ayo teman-teman kita belajar bersama. Kubus, balok, tabung, bola dan juga kerucut. Semuanya itu ada di sekitar kita. Kubus, balok, tabung, bola dan juga kerucut. Semuanya itu ada di sekitar kita. Kubus, balok, tabung, bola dan juga kerucut. Semuanya itu ada di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak kelas 6? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Pada pembelajaran hari ini dengan Pak Farizal, kita akan belajar tentang materi bangun ruang di semester kedua ya. Masih di materi bangun ruang untuk semester kedua di kelas 6. Sebelumnya Pak Farizal sudah menyiapkan beberapa gambar. Nah, coba anak-anak perhatikan. Ya, di sini ada sebuah gambar dadu. Nah, kira-kira beginilah bentuk dadu. Kira-kira bangun ruang apa ya dadu itu? Ya, coba diperhatikan. Nah, kalau sudah, Pak Farizal akan tampilkan gambar yang kedua. Nah, di sini ada sebuah gambar yakni bungkusan kado ya, seperti ya dus untuk kado lah ya. Jadi bentuknya kurang lebih hampir sama seperti dadu yang tadi ada di gambar yang pertama. Nah, kira-kira gambar yang Pak Farizal tampilkan ini, dua-dua ini bangun ruang apa ya? Oke, pasti di antara kalian pasti sudah bisa menebak ya jawabannya ya. Jadi bangun ruang yang akan kita pelajari pada materi hari ini adalah bangun ruang kubus. Oke ya, sebenarnya bangun ruang kubus itu bangun ruang itu ya ada beberapa banyak macamnya selain kubus. Ada balok, kerucut, limas, prisma, ada juga bola dan tabung. Tapi pada hari ini kita fokuskan belajar pada bangun ruang kubus saja ya. Untuk bangun ruang yang lainnya kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Bangun ruang kubus ya. Di sini sudah ada gambar yang menunjukkan sebuah bangun ruang yang dimana bangun ruang tersebut beraturan, yang semua sisinya berbentuk persegi dan semua rusuknya sama panjang. Bangun ruang tersebut dinamakan bangun ruang apa anak-anak? Ya, betul sekali, bangun ruang kubus. Nah, bangun ruang kubus ini kita akan belajar tentang sifat-sifatnya ya, dari mulai sisi sampai nanti kita mencari rumus, mencari luas dan volume dari kubus. Langsung saja yang pertama, sifat sisi ya. Sisi adalah sifat yang pertama dari kubus. Sisi adalah suatu bidang persegi atau permukaan kubus yang membatasi bangun ruang kubus. Nah, kubus itu mempunyai 6 sisi anak-anak.
6 sisi yang bentuk dan ukurannya sama. Nah, sisi pada kubus dikelompokkan menjadi 2 macam, yakni sisi datar yang ada di atas dan bawah, yang istilahnya itu tidur ya anak-anak ya. Jadi yang ada di atas dan bawah. Lalu ada sisi tegak yang berdiri yang ada di sisi kanan, kiri, depan dan belakang. Nah, ini di sini sudah Pak Farizal tampilkan. Ini ada bagian atas ya. Bagian atas yang Pak Farizal beri warna ungu dan bagian bawah yang Pak Farizal beri warna pink, ini adalah sisi yang datar ya, sisi yang tidur. Berarti ini sisi A, B, C, D itu yang bawah, dan sisi E, F, G, H itu yang atas, dan 4 sisi yang lainnya itu sisi tegak ya, sisi yang berdiri. Langsung saja. Sifat yang kedua adalah rusuk. Rusuk adalah ruas garis yang merupakan perpotongan 2 bidang sisi pada sebuah kubus. Nah, rusuk juga dibedakan menjadi 2. Ada rusuk datar dan rusuk tegak. Rusuk datar yang terdapat pada sisi alas dan sisi bawah ya. Sisi alas dan sisi atap maksud Pak Ferry ya. Sisi alas itu yang bawah dan sisi atap yang di atas. Nah, dan ada sisi tegak tadi, jadi berarti rusuk tegak itu ada yang berada pada sisi-sisi tegak pada kubus. Paham ya? Nah, supaya lebih paham di sini sudah Pak Farizal berikan contoh gambar ya. Di sini ada rusuk AB, rusuk BC, CD dan rusuk AD. Nah, rusuk-rusuk ini kan kalau kita lihat ada di sisi yang bawah, berarti itu adalah rusuk datar. Sedangkan berbeda dengan rusuk BF, rusuk CG. Ini kan rusuk yang sifatnya berdiri ya, berarti itu adalah rusuk yang tegak. Paham ya? Nah, selanjutnya sifat selanjutnya adalah titik sudut. Titik sudut merupakan pertemuan dari 3 rusuk kubus yang berdekatan. Nah, supaya lebih paham, perhatikan gambar. Nah, di sini sudah Pak Farizal pertegas dengan titik-titik ya. Ada titik sudut A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, kalau kita perhatikan, tiap-tiap sudut itu mempertemukan antara 3 rusuk. Contoh, ini sudut A mempertemukan rusuk AB, rusuk AD, dan rusuk AE. Sama dengan sudut-sudut yang lainnya, mempertemukan 3 rusuk. Nah, sifat yang selanjutnya adalah diagonal bidang. Pada kubus mempunyai 12 diagonal bidang. Supaya lebih paham, perhatikan gambar. Nah, diagonal bidang itu supaya lebih paham itu mempertemukan antara sudut dengan sudut yang lainnya, tetapi masih dalam satu sisi yang sama. Contoh, di sini ada sisi A, B, C, D, sisi yang bawah ya. Nah, diagonal bidang itu diagonal yang mempertemukan antara satu sudut dengan satu sudut yang lainnya. Contoh, sudut A dengan sudut C ini kan sudah menyilang ya. Diagonal sudah bersifat diagonal. Ada sudut BD juga, itu masih dalam satu sisi yang sama. Contoh lagi misalkan sisi yang atap ya, sisi EFGH, berarti diagonal bidang itu mempertemukan EG dan FH, dan juga sisi-sisi yang lainnya sama ya. Selanjutnya, sifat selanjutnya adalah diagonal ruang. Diagonal ruang menghubungkan titik sudut tetapi sudah mempertemukan antara sisi-sisi yang berhadapan ya, sudah sisi yang berbeda. Contoh nih, perhatikan ya. Di sini ada sisi ABCD berhadapan dengan sisi EFGH. Nah, si sudut B ini berpotongan langsung atau bertemu langsung dengan sisi atau dengan sisi atas yang sudut H. Berarti membentuk diagonal ruang BH. Sama juga dengan AG dan CE. Di kubus hanya mempunyai 4 diagonal ruang. Selanjutnya, bidang diagonal. Pada kubus, bidang diagonal itu membentuk menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, di sini sudah Pak Farizal ilustrasikan menjadi gambar yang mudah untuk kalian pahami ya. Di sini ada diagonal bidang ABGH ya. ABGH ini membentuk satu sisi yang ada di dalam ruangan kubus, tetapi sisi tersebut membentuk atau membuat menjadi 2 ruang yang sama ya. ABGH membentuk diagonal bidang diagonal yang sama menjadi 2 ruang yang sama. Ada juga bidang CDEF dan yang lainnya, masih ada 6 bidang diagonal ya. Nah, jaring-jaring kubus itu ada banyak ya anak-anak ya. Ya, tapi di
pada kali ini Pak Farizal hanya menampilkan satu saja. Jadi kubus yang tadi sudah kita pelajari itu kalau kita bongkar, itu kalau kita bentangkan, itu akan membentuk sebuah bidang datar. Nah, di sini kita lihat ada bidang datar apa ini? Ya, betul sekali, ada bidang datar persegi. Ada berapa? Ada 6. Nah, ini membuktikan bahwa sisi persegi itu ada 6 buah persegi, ya, 6 buah persegi membentuk satu bangun ruang kubus jika dibentuk, ya, jika disatukan. Nah, dari pengertian bangun datar persegi tadi bisa kita mencari untuk luas kubusnya. Nah, luas permukaan, ya, karena luas sisinya tadi adalah persegi, berarti sisi kali sisi, maka tinggal kita masukkan ke dalam rumus, berarti 6 kali luas persegi, yakni 6 kali sisi kali sisi. Paham, ya? Nah, yang terakhir kita belajar bagaimana mencari volume kubus. Nah, jika panjang rusuk dari kubus adalah S, maka volumenya dapat dirumuskan volume sama dengan S kali S kali S, atau S pangkat 3. Contoh misalkan sisinya 5, berarti tinggal dikalikan aja 5 kali 5 kali 5, atau 5 pangkat 3, seperti itu, ya. Nah, sudah selesai pembelajaran pada hari ini. Penjelasan materi dari Pak Farizal sudah selesai. Sekarang ada evaluasi supaya untuk bisa mengukur pemahaman kalian dengan cara mengklik, ya, link yang ada di grup, ya, yang sudah Pak Fahri berikan di grup, ya. Silakan untuk dikerjakan dengan teliti dan sebaik-baiknya. Oke, pembelajaran pada kali ini sudah selesai. Untuk perhatiannya Pak Farizal ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.